Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Kemenak Pati dalam acara Kisi-Kisi, kisah-kisah inspiratif. Hari ini kita akan membahas seputar hal yang disukai dari muda-mudi Indonesia, yaitu kopi. Telah hadir di hadapan saya seorang pakar kopi, Bapak Mutakin. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau kita ngobrol soal kopi ya Pak ya, kok bisa sih Bapak itu terjun di dunia perkopian gitu? Awalnya gimana Pak? Awalnya ya ini kita bicara sejarah, bukan sejarah sih, tapi ya proses dari awal sampai hari ini. Untuk kopi di Kabupaten Pati ini yang tergabung di Gunung Muria sih sebenarnya. Gunung Muria, Pati, Kudus dan Jepara salah satunya adalah di Kabupaten Pati. Memang secara pribadi saya itu sejak kecil ya, sejak mungkin SD itu sudah mengikuti jejak orang tua menanam kopi, jalan kaki dari rumah ke kebun itu sekitar 15 kilo itu ke hutan. Terus sampai hari ini dengan berkembangannya waktu, terus dari petani itu naik ke pengolahan proses pasca panen. Jadi di kopi itu ada banyak proses, ada banyak profesi sih sebenarnya yang bisa dilakukan. Pertama ada petani, itu bagian budidaya ya, dengan syarat dia punya lahan atau sewa. Terus yang kedua itu di proses pengolahan pasca panen. Dan di tangan ini kopi specialty atau kopi terbaik di suatu daerah itu ada. Itu di tangan seorang prosesor. Itu namanya prosesor, itu profesi ya. Prosesor itu adalah profesinya dia memproses, mengolah kopi pasca panen. Ada 5 proses di situ. Pertama itu natural, terus full wash, semi wash, honey, wine. Itu namanya prosesor. Terus profesi yang selanjutnya itu namanya roastery. Roastery itu kalau orang Jawa, orang Pati lah ya ngomong, itu tukang goreng kopi. Itu kan sederhana. Cuma bedanya roast dengan goreng kan beda. Roasting itu kan memang dipanggang. Ada SOP-nya 600 sekian, kadar air sekian itu diterapkan sehingga nanti begitu di roasting nanti akan mengeluarkan profil dari cita rasa kopi itu sendiri. Dari mulai level roastnya ada light to medium sampai ke dark, itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Terus selanjutnya juga ada profesi lagi sebagai seorang produsen. Produsen itu lebih ke pelaku UMKM. Dia beli dari petani atau dari prosesor, kemudian mengolah kopi itu, kemudian memberikan brand atau nama apa gitu ya. Terus gimana kita menghitung HPP sampai menentukan target pasar, itu namanya produsen. Terus selanjutnya ada juga profesi yang bisa diambil itu barista dan pengelola kafe. Barista itu sebuah profesi di dunia kopi. Kalau di dunia makanan itu kan chef ya. Kalau di dunia minuman mungkin lebih ke bartender. Tapi kalau di kalau di dunia kafe itu namanya barista. Terus ada setelah barista itu ada kafe. Kafe itu sebenarnya nggak semua kafe, ada tahapan. Pertama itu warung kopi yang dijual hanya kopi-kopi hitam itu. Yang kedua terus kopi shop. Terus yang ketiga itu kafe. Itu kira-kira gambaran dari profesi yang bisa dilakukan. Dan alhamdulillah sejauh ini dari kelima profesi, dari mulai petani, prosesor, roastery, produsen, barista sampai pengelolaan kafe, itu saya menjalani semua dari kelima itu. Berarti ini nggak salah pilih narasumber ini Pak. Sebenarnya bukan nggak pilih narasumber sih. Dari profesi itu sebagai gambarannya gini loh. Kita kan terkadang generasi terutama ini yang kita berbicara di generasi yang milenial kita. Terkadang kan mereka di saat lulus sekolah atau mungkin universitas ya, 1 S2
mereka itu kadang ya bingung gitu, kita ini mau kemana, mau kerja apa, walaupun aku latar belakang pendidikan ini, tanpa melihat potensi yang ada di sekitaran kita. Makanya kopi ini menjadi salah satu alternatif kalau kita mau memulai sebuah profesi gitu ya. Kita bisa mengambil dari salah satu dari 5 profesi itu. Dan satu hal lagi, di Kabupaten Pati sendiri ada salah satu profesi yang sampai hari ini itu masih minim banget, yaitu di prosesor yang memproses pengolahan pasca panen. Karena pada intinya kunci cita rasa kopi terbaik itu ada di tangan prosesor itu. Dan di Kabupaten Pati sampai hari ini, kita bicara peta dulu ya, Pati itu punya apa atau punya kopi berapa atau gitu ya. Kabupaten Pati itu memiliki luas lahan, ada 2 data sih sebenarnya, data dari BPS dan data dari Dinas Pertaniannya, itu kan yang membidangi. Kalau data dari BPS itu Kabupaten Pati memiliki 1.600 sampai 1.700-an ha. Sedangkan dari Dinas Pertanian itu memiliki 2.300 hektar kopi rakyat, itu yang dimiliki oleh petani. Itu yang tersebar di 4 kecamatan dan di 21 desa. Ya, Kecamatan Gembong, Kecamatan Telogunu, Kecamatan Gunung Kal, dan Kecamatan Jeluar. Jika kita hitung potensi Kabupaten Pati itu, kalau kita rupiahkan di harga-harga yang normal ya, kalau hari ini kan memang harganya nggak normal karena dalam 2 tahun terakhir ini kopi mengalami kenaikan harga itu hingga 300%. Kalau harga normal itu kopi setiap tahun dari bahan di Kabupaten Pati itu ada angka 70 sampai 80 miliar. Ya, itu kan gambaran. Dari angka itu pertanyaannya kita mau ambil berapa? Itu bisa. Itu kira-kira gambarannya. Gitu ya. Kalau sejauh ini Pak, potensi kopi di Kabupaten Pati kalau dilihat dari skala nasional gimana Pak itu Pak? Kopi di Kabupaten Pati kalau kita bicara secara nasional ya, kita pelajari dulu sejarah. Kita karena kita mau bekerja atau mau kemana itu tidak, kita jangan melupakan akan bukti dari sebuah sejarah. Bukti sejarahnya gini, di Kabupaten Pati itu kan ada sebuah pabrik legendaris ya, pabrik Pulan Kopi ya. Mungkin orang akan mengenal Jolong. Ya. Kita jangan salah, Jolong itu bagian dari sejarah peradaban kopi di Kabupaten Pati, bahkan mungkin secara nasional, walaupun ini masih menjadi bahan pertanyaan. Ada beberapa versi yang mengatakan bahwa PTPN Jolong ini merupakan pabrik pertama yang dibangun Belanda di Indonesia. Itu kalau nggak salah itu ya, mungkin yang lain bisa menambahkan ya. Itu pada tahun 1800 sekian. Dan pertanyaannya, kenapa sih Belanda itu kok mendirikan pabrik itu di Jolong ya, nggak di tempat lain gitu ya. Terus kita tarik ulur lagi ke sejarah tempo dulu, mungkin tahunnya lupa, pokoknya tahun sangat lama sekali, yang mana waktu itu Muria itu masih berupa selat ya, Selat Muria, berarti belum masuk ke bagian dari Jawa. Ya mudah-mudahan nanti ada yang membedah sejarah ini kemudian menjelaskan, walaupun nanti kita akan mengumpulkan beberapa data. Karena di era-era dulu itu, di era-era mungkin di zaman ini sangat lama sekali, mungkin di kisaran kerajaan Majapahit ataupun Singosari ya, yang mana dulu kita adalah, nenek moyang kita itu adalah saudagar-saudagar yang handal, yang mampu menguasai sampai 2/3 dunia itu dalam sistem perdagangannya. Dulu yang kita kenal itu kan kita hanya mengirim barang ke Eropa atau Timur Tengah. Mungkin waktu itu belum bahasa ekspor ya, mungkin saudagar atau rempah-rempah atau apa gitu. Dan ternyata salah satu rempah yang dibawa itu adalah kopi. Sehingga waktu itu di sekitaran Eropa itu warga mereka itu belum mengenal istilahnya Robusta, Arabica atau Excelsa atau Liberica, enggak. Tapi begitu ada kopi yang masuk ke mereka dari Indonesia ya, itu mereka hanya ada satu sebutan, One Cup Java. Ya, One Cup berarti ini kalau satu cangkir kopi dari Java ini apa? Terus setelah diselidiki, ternyata memang di Muria itu
ada endemik khas Muria, namanya itu Javanica. Itu klonnya. Klon itu apa ya? Klon itu kalau kita bicara itu kata kayak duriah. Jadi aku anaknya siapa, cucunya siapa. Jadi klon keturunannya itu Javanica. Yang saat ini tuh kayaknya masih ada, itu jenisnya memang Robusta. Yang klon yang terdekat di Javanica itu kayak varietas Robusta BP308. Jadi biji kecil. Itu secara cita rasa, secara kualitas itu memang yang terbaik. Dan kenapa PTPN Jolong itu kok didirikan Belanda di Jolong ya? Karena kita pelajari lagi secara geografis. Muria itu terbagi di 3 kabupaten, Kudus, Pati, dan Jepara. Dan kenapa dibangunnya di Pati? Karena secara geografis Pati itu lerengnya ke timur, berhadapan dengan terbitnya sinar matahari. Terus yang kedua, unsur mineral angin laut itu pas jaraknya antara dari laut itu sampai ke situ. Jadi secara geografis dan lain-lainnya itu yang terbaik. Makanya dari situ saya coba meyakini bahwa kopi Muria itu terbaik, nggak mau kalah dengan daerah lain. Ya cuma memang saat ini kita masih dipandang sebelah lah, karena memang kita kan baru. Dan masalah yang kedua, prosesor kita itu nggak banyak yang membuat kopi-kopi itu. Di 2018 saya mencoba untuk menunjukkan ini loh Muria. Terus saya mencoba mengeluarkan mengikuti KKSI. KKSI itu kontes kopi spesialty Indonesia. Jadi itu ajang paling bergengsi di perkopian yang ada di Indonesia. Karena itu melibatkan juri Q-grader itu dari 6 negara. Dan itu memang ajang yang paling bergengsi. Dan waktu di 2018 itu saya mencoba mengikuti KKS itu, saya lolos di 10 besar, walaupun waktu itu pesertanya sekitar 300 sekian dari seluruh wilayah di Indonesia. Saya lolos 10 besar, terus dari 10 besar itu kan mengikuti diuji lagi untuk menentukan juara 1, 2, dan 3. Dan alhamdulillah saya nggak masuk di 1, 2, dan 3, tapi hanya masuk di 5. Tapi secara keseluruhan ini prestasi yang sangat luar biasa, karena skor nilainya itu 87,85, dan itu angka tertinggi dalam sepanjang sejarah mungkin di Kabupaten Pati itu nggak ada. Dan ini yang menjadi kesimpulannya, sampel yang saya bawa itu bukan untuk saya pribadi, tapi ini adalah gambaran cerminan dari Muria. Jadi makanya warga Kabupaten Pati, Kudus, dan Jepara kita itu bangga, kita punya potensi besar yang harus kita lindungi dan kita kembangkan. Ini loh Muria, itu yang harus kita lakukan. Terus Pak, kalau Bapak kan sudah lama nih berkecimpung di dunia kopi. Selama ini keuntungan apa aja sih Pak mungkin yang Bapak dapatkan gitu? Sebenarnya di masing-masing profesi itu banyak sekali keuntungannya. Kuncinya satu, sebelum kita memulai sebuah usaha. Jadi sebenarnya prinsip usaha itu nggak hanya berdasarkan visual. Visual itu berdasarkan gini. Kebanyakan generasi kita itu melihat usaha itu berdasarkan visual pandangan. Kok kayaknya enak ya, aku pengen ke sana. Terus ada lagi ini kayak enak gitu. Sebenarnya pandangan visual itu lebih banyak menipu. Karena pada dasarnya manusia, kita ini kan terlahir jodoh, ajal, rezeki itu kan sudah tertulis. Makanya dalam mengetahui kita rezekiku di mana atau usahaku itu di mana atau dengarkan kata hati. Biasanya dalam kita menganalisa jalan usaha kita, sebenarnya kita sudah diperlihatkan itu sejak dini loh. Cuma kita peka enggak sih akan rezeki yang telah diberikan itu. Biasanya cara kita mengetahui, menguji kepekaan itu adalah apa? Berdasarkan apa yang kita sukai. Yaitu sebenarnya jalan usahamu, jalan rezekimu, usaha yang akan kamu lakukan dan akan mengantar kamu ke titik sebuah keberhasilan. Karena apa? Yang namanya usaha, bisnis atau apapun itu kan harus memiliki pertama tipikal factor ya. Dia harus memiliki factor. Makanya dalam sebuah usaha modal utama itu memang kita mencintai dulu. Materi itu nomor sekian, karena nanti grafiknya itu akan naik turun dan materi berapapun bisa habis.
Tapi kalau kita basicnya kita mencintai akan profesi itu, maka kita akan mendapatkan satu hal, kita akan konsisten, kita akan istiqomah, dan konsisten atau istiqomah yang dibarengi dengan kerja keras itu salah satu pintu untuk mengantarkan kita ke sebuah kesuksesan. Mudahnya gini, kita ibaratkan ya, misalkan saya gitu ya, memiliki seorang yang paling saya cintai, wes gampangannya pacar lah gitu. Pacar mungkin jarak saya itu Gunungkal, pacar saya di Pati, itu kan jaraknya lumayan jauh, butuh 30 menit lah, itu paling cepat yang bisa dilakukan. Misalkan saya kangen pengen ketemu gitu ya, pengen ketemu dan tiba-tiba cuaca hujan, badai, petir dan sekitarnya. Tapi karena saya itu cinta, saya itu kangen, saya nggak akan peduli itu. Saya akan tetap jalan, saya akan tetap terobos halangan dan rintangan itu. Begitu juga usaha. Kalau usahamu kamu memang didasari dengan rasa cinta, cobaan, rintangan, terpaan itu nggak masalah. Itu kira-kira motivasi sih sebenarnya. Ini lebih ke motivasi dalam kita membangun sebuah usaha. Terus ini Pak, kalau misalnya ada yang mau terjun, baru mau mulai nih Pak, terjun ke dunia perkopian gitu, mungkin Bapak punya pesan-pesannya atau tipsnya untuk bisa terus fight di dunia perkopian gitu? Gimana? Itu sebenarnya gini, kalau kita pesan sampaikan motivasi itu bagi teman-teman milenial itu sebenarnya ya impossible, terus gak penting. Jadi kan sekarang itu dunia digitalis dan lain-lain. Cuma gambarannya gini, saya di sini dengan gambaran potensi yang ada di Kabupaten Pati ini kan begitu luasnya. Secara pribadi saya itu memiliki apa ya, keinginan hati nurani untuk berbagi sebenarnya. Makanya saya di rumah itu kan membuka kelas. Saya itu membuka pelatihan dari pengolahan kopi dari 5 profesi tadi. Ada cara budidaya, ada prosesor, ada roastery, barista, sampai di cara kita mengelola kafe, riset pasar gimana, menentukan HPP gimana. Itu saya membuka kelas itu setiap hari Minggu di rumah. Kalau mungkin teman-teman bisa pengen belajar, aku paling pengen belajar barista atau apa, silakan. Dan sistem pelajaran yang saya buat di rumah khusus hari Minggu itu saya buka sejak 2016 sampai hari ini, dan itu gratis. Saya fasilitasi semuanya, kopi saya kasih, kamu mau bikin menu apa saya kasih, sampai insya Allah menghantarkan kamu ke tujuanmu. Itu nggak ada etikat kamu harus bayar sekian, atau mungkin setelah saya belajar di sini ada MOU atau kerjasama, enggak. Karena prinsip saya sederhana, kita beramal itu nggak harus menunggu kita kaya, kesuwen. Dan beramal itu nggak harus dengan materi. Kita punya ilmu, kemudian ilmu kita bagikan, itu adalah amal yang nggak akan putus dunia akhirat. Betul. Itu aja. Gitu ya. Gitu Pak, mungkin bincang-bincang hari ini teman-teman semuanya perkara kopi, bab kopi ya. Terima kasih Pak Mutakin sudah datang ke sini menjadi narasumber dari acara Kisi-Kisi, kisah inspiratif. Sahabat inspiratif, itu tadi yang dibahas tentang dunia perkopian. Semoga sahabat semuanya bisa mengambil belajar bersama Bapak Mutakin gitu ya. Sampai bertemu di acara Kisi-Kisi selanjutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.